Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Hari ini kita berjumpa kembali. Perkenalkan, nama ibu Sofia Imani. Ibu yang akan menjadi guru tahfidz kelas 4, 5, 6 di SDIT At-Tajdid yang kita cintai ini. Selama dua semester ke depan kita akan berjumpa ya bersama ibu dalam pelajaran tahfidz tentunya. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini ibu akan memberikan tips dan trik cara mudah menghafal Al-Quran. Jadi tips dan triknya, temanya yang ibu ambil yaitu tips atau kiat-kiat menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Perlu kalian ketahui, banyak sekali keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, salah satunya itu dengan menghafal Al-Quran. Keutamaan banyak sekali tentu. Keutamaan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, salah satunya yaitu kita akan mendapatkan derajat tertinggi di surga kelak. Keutamaan yang kedua, kita akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita di surga kelak. Wah, bahagia sekali ya. Kelak kita akan memberikan itu kepada kedua orang tua kita. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Dan keutamaan yang ketiga tentunya kita akan dijauhkan dari api neraka. Api neraka, tidak ada orang atau makhluk pun yang kuat masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya, orang-orang yang Allah jauhkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah kelas 4, 5, dan 6, menghafal Al-Quran tentu tidak mudah. Ya, sudah kalian rasakan? Iya, tentu. Menghafal Al-Quran itu banyak sekali tantangannya. Banyak sekali rintangannya. Malah mungkin ada yang pernah menghafal satu surat itu tidak lulus-lulus ya. Satu surat saja kita menghafal dengan susah payah, diulang-ulang, lupa lagi gitunya, dibaca, diulang, lupa lagi. Tidak mengapa, semua orang mengalami itu. Tapi jangan bersedih. Ketika kita menghafal tapi lupa, ketika kita menghafal tapi tidak hafal-hafal, jangan bersedih. Karena kita sedang melakukan kebaikan. Kita sedang melakukan sesuatu suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi jangan bersedih ya ketika hafalnya tidak nambah-nambah. Dan hari ini ibu akan membagikan tips atau kiat-kiat menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kiat yang pertama, meluruskan niat. Apa? Yang pertama, meluruskan niat. Ingat, niat yang pertama atau niat awal ketika kita menghafal Al-Quran yaitu niat kita tulus ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun atau bukan dorongan siapapun, tapi ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Adapun bonusnya, nanti kita disayang oleh orang tua, itu bonusnya. Tapi yang utama ingat, kita niatkan karena Allah. Kemudian kiat yang kedua, meneguhkan keyakinan. Coba lihat lagi niat kalian.
kalian teguh tidak dalam menghafal Al-Quran? Salah satunya dengan, aku mah tidak bisa menghafal Quran, teh susah. Nah, itu jangan sampai terlontar dari para penghafal Quran. Ingat, semua orang pasti bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah Allah sudah Allah katakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk kita hafal. Contohnya kita sering lihat di mana, di media sosial ya, di TV atau di YouTube, banyak orang-orang yang cacat, yang cacat, tapi dia bisa menghafal 30 juz. Menghafal 30 juz Al-Quran. Padahal kalau melihat fisiknya sangat tidak mungkin. Tapi itu jangan dijadikan pesimis gitu ya. Kalian insya Allah bisa. Kalian insya Allah bisa menjadi penghafal Al-Quran. Teguhkan keyakinan di sini bahwa saya bisa menghafal Al-Quran. Tips kiat yang ketiga yaitu meminta doa dari ayah, ibu, ataupun guru. Nah, ini kalian harus melakukan ini kepada orang tua. Minta restunya, minta ridhonya. Contohnya ibu, bapak, mama, umi, abi, ridhoi saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah doa ibu dan bapak kalian atau doa guru kalian akan langsung tembus ke langit. Ya, jadi minta doa restu dari kedua orang tua. Kemudian yang keempat yaitu perbaiki bacaan Al-Quran. Nah, untuk yang di SDIT di sini ya kita sudah belajar, ada pembelajaran tajwid tahsin, tajwid dan tahsin ya. Ada BTQ, baca tulis Quran, dan juga tahsinnya. Nah, itu sesuatu yang sangat sinkron, sesuatu yang sangat menyatu dengan tahfidz. Sebelum kalian menghafal Al-Quran, tentunya kalian harus memperbaiki dulu bacaannya. Jadi ingat, tidak hanya hafal, tapi juga harus tartil. Target kita di SDIT yaitu hanya 1 juz Al-Quran, bacaan 1 juz, menghafal atau hafal 1 juz Al-Quran dengan tartil. Maksudnya tidak hanya hafal, tapi makhrajnya, tajwidnya sesuai atau mantap, bagus ya. Oke, dan yang kelima selanjutnya. Yang kelima yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Maksudnya tidak mungkin atau mustahil orang yang ingin menghafal Quran tapi jauh dengan Al-Qurannya. Maksudnya Al-Quran ini, mushaf ini kita tidak dibawa kemana-mana. Ketika kita ingin menjadi penghafal Quran, ingat, interaksi dengan Al-Qurannya harus lebih banyak. Harus sering baca. Ya, mustahil ada seorang penghafal Quran tapi jauh dengan Al-Quran. Misalkan kalian cita-cita ingin jadi penghafal Al-Quran, tapi Qurannya tidak pernah kalian bawa kemana-mana. Ataupun Al-Qurannya hanya jadi pajangan saja. Ataupun Al-Qurannya tidak pernah dibuka sama sekali. Itu mustahil sekali kalian akan menjadi penghafal Quran kalau seperti itu. Orang yang penghafal Quran itu akan selalu membaca Al-Quran, membaca kalamullah ya. Dan interaksi yang intensif dengan Al-Quran itu akan lebih memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Contohnya, Al-Qurannya tidak boleh ganti-ganti ya. Contoh Bu Sofi dari dulu ini aja sampai ke ini hancur loh. Sampai ke ruksaknya, sampai ke jilidnya sampai ke hancur gitu ya. Karena terus ini yang ibu pakai tidak ganti-ganti. Karena apa? Karena menghafal Quran itu ibaratkan kita sedang menyimpan memori ke sini. Jadi kita kalau Al-Qurannya sama, kita tahu tata letak di sini. Alif lam mim itu di sebelah sini loh. Masaluhum lilladzi itu sebelah sini loh, di atas kiri gitu ya. Nah, gitu seperti itu ya. Oke, mushafnya jangan ganti-ganti ya.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, disiplin murojaah. Ini pun yang harus dipegang oleh para penghafal Al-Quran, yaitu dengan sering murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, jangan didiamkan, tapi terus diulang-ulang, dibaca. Dan paling mudah menghafal Al-Quran itu saat dipakai sholat ya. Jadi sholatnya, misalkan untuk laki-laki kan berjamaah di masjid tuh. Nah, untuk yang sholat sunnahnya, kalian bisa pakai bacaan Al-Quran atau hafalan kalian. Nah, untuk perempuan lebih bagus lagi ya. Kalian bisa setiap sholatnya, mau sholat wajib, sholat sunnah, baca hafalan yang sedang, baca suratnya, hafalan yang sedang kalian hafal, supaya tambah mungkin. Oke? Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pasang target. Kalian harus punya target dalam menghafal. Contoh, di SDIT ada buku mutabaah ya. Nah, itu jadikan patokan, jadikan target supaya kita ada ada peningkatan. Oh, hari ini aku menghafal surat Al-Buruj. Nah, selanjutnya lagi kita menghafal, oh saya sekarang surat At-Tariq. Nah, seperti itu ya. Jadi ada targetnya, tersusun dengan rapi. Jadi saat kita menghafal dari Anas dulu, Anasnya sudah tartil, lanjut lagi, dan lanjut terus dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ketika kalian kelas 6, kalian sudah hafal juz 30 dengan tartil. Oke, dan selanjutnya yang tidak kalah penting, kiat yang selanjutnya yaitu menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten tentunya ya, kepada guru. Salah satu di SDIT ada kan setoran hafalan ya. Nah, hafalan yang sudah kalian hafal itu wajib disetorkan, bukan didiamkan ya. Oke. Selanjutnya, kiat selanjutnya yaitu berteman dengan orang soleh. Ingat, kalian bukan pilih-pilih teman maksudnya ya, bukan harus pilih-pilih teman, tapi carilah teman yang soleh supaya kita terbawa soleh ya. Supaya kita lebih oleh Allah didekatkan lagi dengan orang-orang yang soleh, maka kita pun akan terbawa soleh ya. Dan yang terakhir itu istiqomah. Ingat, yang terakhir istiqomah. Apapun atau sebagus apapun kiat atau metode yang kita pakai, kalau tidak istiqomah semuanya tidak akan berhasil. Tentunya yang pertama dan yang terakhir kita harus istiqomah ya. Ingat, kita minta terus kepada Allah, berdoa setiap sholat kepada Allah supaya kita istiqomah, supaya kita bisa istiqomah ya. Ini kiat dan tips cara mudah menghafal Al-Quran dengan cepat itu Bu Sophie ambil dari beberapa sumber tentunya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ada 11 kiat yang Ibu Sophie sampaikan barusan. Mudah-mudahan semua itu bisa kalian lakukan ya, supaya kita menjadi penghafal Al-Quran sejati. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehat kelas 4, 5, 6. Pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan kita dapat berjumpa lagi dengan tips dan trik yang lainnya. Oke? Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu nanti ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.